Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Nas'alullaha at-tawfiq wal inayah was-siyanah wal inabah wad dawam 'ala al-mukarramat walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadisu as-sabi' wal 'ishrun, hadis yang ke-27. Ta'ahudul Qur'ani wa izkaruhu, memperhatikan Al-Qur'an dan mengingatnya dan memurajiahnya. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa Al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu al-Qur'ana fawallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan minal ibli fi uquliha. Perhatikanlah oleh kalian akan Al-Qur'an, maka sesungguhnya fawallazi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, lahu ashaddu tafassiyan minal ibli fi uquliha, sesungguhnya ia lebih mudah lepas daripada onta dari ikatannya. Muttafaqun alaih. An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama masalu sahibil Qur'an, sesungguhnya perumpamaan daripada Al-Qur'an, ya, sahibil Qur'an, kama sali sahibil mu'allaqah, seperti perumpamaan pemilik daripada unta yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha, jika ia perhatikan maka akan menahannya. Wa in atlaqaha zahabat, tapi jika ia biarkan akan pergi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi ini Rasulullah, ya, pesan Rasulullah kepada kita yang menghafalkan Al-Qur'an ini, ya, itu dijaga, ya, dijaga. Ta'ahadul Qur'an fawallazi nafsi biyadihi, ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu lebih mudah lepas daripada onta, daripada ikatannya. Bahkan Rasulullah juga memberikan perumpamaan, ya, hafalan itu, ya, hafalan itu misalnya seperti halnya pemilik unta, ya, yang untanya diikat atau untanya diperhatikan. Jika unta itu diperhatikan, maka untanya akan melunak, ya, dia akan lunak, ya, dia akan mudah diarahkan, ya, akan gampang, kapanpun diminta dia akan datang, kapanpun kemudian dibutuhkan dia akan hadir, ya, kapanpun kemudian digunakan dia akan bersedia, enggak memberontak dia. Kenapa? Karena diperhatikan, dia terbiasa. Ya, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran juga demikian. Jika kita gunakan, kita amalkan, kita bacakan, kita hadirkan terus, maka juga Al-Quran itu akan lunak, enggak lepas. Tapi begitu juga apabila unta itu dibiarkan, maka dia akan mudah lepas ikatannya. Dia akan mudah pergi. Begitu juga dengan hafalan. Apabila kemudian dilepaskan, dibiarkan, tidak diperhatikan, maka dia juga akan mudah pergi. Maka ini oleh itu Rasulullah, ya, memberikan perumpamaan ini untuk dijaga Al-Quran itu. Terus kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa bagaimana kalau lupa, Ustaz? Nah, kalau lupa itu, ya, jangan dianggap bahwa lupa itu membawa dosa, ya. Jangan, akan ada yang mengatakan saya mending enggak ngafalin Quran, karena kalau ngafalin Quran nanti kalau lupa jadi dosa besar. Jadi takutlah dosa besar. Enggak, ya. Riwayat-riwayat itu semuanya sudah dibantah oleh para ulama, dan riwayat-riwayat itu adalah riwayat maudhu'ah, ya, riwayat yang palsu. Ya, riwayat yang palsu. Nanti akan kita jelaskan di hadis berikutnya. Nah, ini daripada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-28. Nah, hadis yang ke-28 adalah ta'ahadu al-Qur'ani bil-laili wan-nahari wa illa nusya. Masih seputar memurajaah Al-Qur'an. Memperhatikan Al-Qur'an siang dan malam, dan jika tidak maka dia akan lupa. An Musa ibnu Uqbah an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qama sahibul Qur'ani yaqra'uhu bil-laili wan-nahar zakarah. Apabila para pemilik Al-Qur'an ini, ya, berdiri di malam hari membacakan siang dan malam, maka dia akan mengingatnya. Wa in lam yakum bihi nasyah, dan jika ia tidak tegakkan maka dia akan lupa. Ya, jadi ini pesan Rasulullah bahwa Al-Qur'an ini kalau bisa dibacakan
ya di waktu-waktu salat. Al-Quran yang kita hafalkan seberapapun dibacakan di waktu salat. Ya, baik dari salat sunnah, baik dari salat fardu. Ya, karena kalau kemudian kita bacakan dalam salat ini, ya seperti yang kita jelaskan di awal, keutamaannya lebih yang kita dapatkan. Nah, di samping mendapatkan keutamaan lebih, yang kedua berkahnya itu untuk memberikan dampak ingatan yang kuat terhadap hafalan kita juga bertambah. Karena beriringan dengan salat. Nah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, lalu minta pertolonganlah dengan sabar dan salat. Oleh karena itu, bagian daripada cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah menjaga hafalan kita, yaitu dengan membacakannya di waktu-waktu salat. Nah, jadi lupa itu bukan aib ya. Lupa itu bukan aib. Para sahabat itu banyak yang lupa hafalan Quran. Jadi bukan dosa besar seperti yang diklaim oleh sebagian orang. Ini ada perkataan daripada Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Dia mengatakan begini. An-nisyanul mazmumu huwa tarkul amali bihi wa laysa man intaha hibzuhu wa tafallata minhu binasin lahu. Nah, lupa yang tercela itu, ini kata Imam Abu Sufyan, ya Imam Sufyan ibn Uyainah. Lupa yang tercela itu adalah lupa di mana dia meninggalkan, ya, mengamalkan daripada kandungan ayat itu. Meninggalkan daripada mengamalkan kandungan daripada Al-Quran itu. Bukan lupa yang tercela, maksudnya di sini adalah selesai atau lepas hafalannya atau terlupa daripada hafalannya, tapi dia masih mengamalkan. Ini bukan lupa yang tercela. Kalau dia masih mengamalkan tapi hanya ayatnya yang lupa, maka dia tidak tercela. Tapi lupa yang tercela adalah sampai meninggalkan mengamalkan daripada kandungan ayat tersebut. Gitu. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan membacakan kepadamu, engkau tidak akan lupa kecuali masya Allah. Ini mengindikasikan bahwa lupa itu bukan satu aib. Bahwa lupa itu adalah hal yang lumrah bagi manusia. Al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa adalah dua sifat yang melekat pada manusia. Ya, summiyal insanu insanan linisyanihi. Dinamakan manusia karena manusia, ya, dinamakan manusia sebagai manusia karena dia suka lupa. Ya, karena dia suka lupa. Taib, al-hadisu at-tasi' wal ishrun. Hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ini, ya, adalah adab kita ketika lupa terhadap Al-Quran. Apa sih yang kita katakan ketika lupa terhadap Al-Quran? Nah, jadi ketika lupa bacaan Al-Quran atau lupa hafalan Al-Quran atau lupa kemudian ayat-ayat yang pernah kita hafalkan, hindari kata-kata yang sekiranya itu dapat menganggap remeh, menganggap rendah terhadap Quran itu. Misalnya, surat Al-Insyirah misalnya. Saya lupa gitu. Jadi kalimat saya lupa itu seakan-akan dia itu apa? Ada bau-bau, seakan-akan membiarkan begitu saja gitu. Nah, seakan-akan tidak menjaga gitu. Tapi hindari kata-kata situ. Saya agak-agaknya terlupakan atau dilupakan ini. Ya. Atau bahasa yang lebih halus kira-kira apa gitu. Itu yang diajari dalam adab ini. Makanya di sini ya, al-hadis tasi wal isrun ini, hadis yang ke-29 ini, maza yaqulu man unsiya ayatan aw suratan. Apa yang hendak dikatakan apabila dilupakan satu ayat atau dilupakan satu surat. Nah, ini adab, ya. Yang pertama, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum inni nasitu ayata kaza wa kaza. Jangan salah seorang kalian pun mengatakan saya lupa ayat ini dan ayat ini. Bal huwa nusya. Tapi dia mengatakan nusya, tapi dia dilupakan atau terlupakan atau dilupakan. Nah, hadza lafzun Nasa'i wa akhrajahu Muslim bi lafzi la yaqul ahadukum nasitu ayata wa kaita wa kaita bal huwa nusya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'sa ma lirrajuli ay yaqula nasitu surata kaita wa kaita. Amat buruk sekali seseorang yang mengatakan aku lupa surat ini dan surat ini. Aku lupa ayat ini dan ayat ini. Bal huwa nusya, akan tetapi ia dilupakan. Nah, ya di sini ta'liqnya di sini ya. Fihi karahatu qauli
nasitu ayata kaza wa hiya karahatu tanzih. Di sini ada kemakruhan dalam mengucapkan aku lupa ayat ini dan aku lupa surat ini. Karahah. Jadi makruh, enggak sampai haram, makruh. Kenapa? Wa annahu la yukrahu qawluhu unsituha wa innama naha an nisyatuha li'annahu yatadammanu tasahulu fiha wa taghafulu anha. Kenapa dimakruhkan? Karena ucapan aku lupa ayat ini seakan-akan mengandung makna menganggap enteng terhadap ayat itu dan lalai terhadap ayat itu. Jadi adabnya kita itu seharusnya dihindari kata-kata yang menganggap remeh terhadap Al-Quran dan menganggap remeh terhadap ayat itu. Nah, qala Allah Ta'ala atatska ayatuna fanasitaha wa qala al-qadi Iyad awla ma yuta'awwalu alaihi al-hadis anna ma'nahu zammul hal lazimul qaul. Nah, ay bi'satil halatu halata man hafizal Qur'an faghafala anhu hatta nasyah. Ini kata-kata qadi Iyad. Seburuk-buruk kondisi adalah kondisi seorang yang menghafalkan Al-Quran namun ia melalaikannya sampai terlupakan. Ya, intaha min kalamil Imamin Nawawi. Jadi, ini apa faedah bab ini? Pertama, faedahnya petunjuk dari Nabi kepada kita untuk memilih lafaz-lafaz dan memilih kalimat-kalimat yang baik dan meninggalkan kalimat-kalimat yang buruk. Ya, dalam penggunaan kata lupa atau dilupakan itu saja perlu, atau lupa atau terlupakan itu saja perlu diperhatikan karena kita sedang menisbatkan kata lupa ini kepada Al-Quran yang suci. Kita sedang menisbatkan kata lupa ini kepada Al-Quran yang mulia. Jadi tidak sepantasnya lafaz itu dikeluarkan dan ditujukan kepada Al-Quran itu. Ya. Oleh karena itu dipilih kata-kata yang lebih sopan. Ya, dipilih kata-kata yang lebih sopan. Tidak sampai pada haram tapi hanya pada makruh saja. Nah, itu faedah daripada bab ini. Baik. Al-hadisu as-salasun, yaitu hadis yang ke-30. Tahsinus sauti wa tazyinuhu, memperindah bacaan suara dan menghiasinya inda tilawatil Qur'ani ala qadaril mustata'. Ya, ketika membacakan Al-Qur'an sebisa mungkin. Ini adabnya juga. Dari dalam membaca Al-Qur'an kita upayakan untuk menghiasi Al-Qur'an dan memperindah suara kita sebaik mungkin. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma azna Allahu li syai'in ma azna lin nabiy yataghanna bil Qur'an. Allah tidak mengizinkan sesuatu yang Allah izinkan terhadap Nabi untuk memperindah bacaan terhadap Al-Qur'an. Muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidaklah bagian dari kami orang yang tidak menghiasi bacaan Qur'annya, memperindah bacaan Qur'annya. Wa anil Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Nah, di sini faedahnya apa? Faedahnya para ulama mengatakan yustahabbu tahsinus sauti bil qiraah, disunnahkan untuk memperindah suara saat membacakan Al-Qur'an. Ya, itu bagian daripada sunnah. Ya, wa tazyinuha wa hiya sunnatun min sunanil mursalin, adalah bagian daripada sunnah daripada para rasul. Wa ibadullahil muqarrabina minas sahabati wat tabi'in, dan juga sunnah daripada para hamba Allah yang muqarrabin daripada sahabat dan tabi'in. Maka di sini ada sebuah riwayat yang dari riwayat daripada Al-Bara', dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan begini, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya. Aku mendengar Nabi itu membaca di waktu salat Isya. Wattini wa zaitun, yaitu surat At-Tin dan Zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih indah dan lebih bagus bacaannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu memang indah suaranya. Bahkan seluruh Nabi itu suaranya indah. Ya, sampai-sampai Nabi Daud pun Nabi Daud mukjizatnya adalah di bagian suaranya. Ya, kalau kemudian riwayat yang sampai kepada kita,
atau kemudian kabar yang sampai kepada kita melalui daripada Nabi, sampai-sampai ya besi itu bisa jadi lembut. Nah ini kan, ini mubalaghah ya, mubalaghah dalam artian saking keindahan suara daripada Nabi Daud itu, ya sampai-sampai itu besi itu bisa jadi lembut dengan mendengarkan atau dengan suara Nabi Daud. Nah, burung-burung yang bertembangan itu berhenti ketika mendengarkan suara Nabi Daud. Nah, jadi apa namanya? Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Nah, ini ada hadis dari Nabi. Anda telah diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Anda telah diberikan suara daripada Nabi Daud. Nah, ini. Jadi Nabi Daud itu suaranya indah, bagian daripada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Baik. Ini panjang nih, banyak kisah-kisah yang menjuruskan tentang apa namanya? Keindahan suara Nabi dan para sahabat mengikuti jejak Nabi dalam membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Ya gitu Pak ya. Jadi kita keluarkan suara terbaik kita dalam membaca Al-Qur'an. Baik jadi di masjid, di rumah, ya kita tampilkan suara terbaik. Anggap saja lagi MTQ tingkat nasional gitu. Walaupun di rumah, anggap aja lagi MTQ tingkat nasional. Nah gitu. Baik. Al-hadisul hadi wassalasun. Hadis yang ke-31. Ya. Madhus syakhsi idza kana yastahiqqu wa umina alaihi minal fitnah. Ini syarat nih. Memuji seseorang apabila berhak dipuji dan aman daripada fitnah. Ini adab daripada memuji seseorang. Jadi kalau kita memuji seseorang, ya kita lihat dia layak enggak kita puji. Ada enggak yang kita puji ini pada dirinya? Kalau ada boleh dipuji. Yang kedua, syarat kedua, aman enggak hatinya kalau dipuji. Nah, ini syarat kedua nih. Nah, jadi memuji orang yang memang dia memiliki hak, memiliki itu dan dia punya hal itu untuk dipuji. Yang kedua, dia diperkirakan dulu apakah dia itu layak daripada fitnah, apakah dia membuat dia takabur, membuat dia semakin jumawa dan sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan. Adab dalam memuji seseorang. Kalau kita salah-salah memuji orang, lalu malahan membuat dia membahayakan dirinya, membuat dia lebih takabur dan sombong, kita sudah menjadi penyebab dia berdosa. Mending kita tahan diri deh, jangan memuji gitu. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah." Seandainya engkau melihatku dan saya mendengar bacaanmu ya kemarin, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, Anda telah diberikan suara daripada suara Ali Daud. Rahul Bukhari. Nah, wa fi riwayat Ibnu Hibban wa ghair qala Abu Musa qultu ya Rasulullah law alimtu makanaka lahabbartuhu laka tahbira. Seandainya aku melihat tempatmu, niscaya aku akan memperindah lagi dan lebih indah lagi. Nah, di sini Rasulullah ini memuji daripada Abu Musa al-Ash'ari karena Rasulullah tahu bahwa Abu Musa al-Ash'ari ini tidak membahayakan hatinya ketika dipuji. Ya. Tapi kalau sekiranya kita membahayakan hati orang lain memuji seseorang itu, maka mending kita tahan. Jangan kita menjadi penyebab orang itu berdosa. Ya. Kalau sekarang kita mudah sekali memuji, dipaksakan bahkan pujiannya. Ya. Kalau kita sekarang zaman ini adalah mudah sekali memuji, dipaksakan. Sampai-sampai pujiannya itu lewat batas. Mengatakan ini sudah cocok jadi kandidat Nabi gitu. Nah, ini kan kelewatan batas ini sebetulnya. Ya. Jadi ini kan kelewatan batas begitu. Jadi pujiannya sudah tidak ada, dipaksakan gitu kan. Nah, offside kalau begitu. Jadi kita jangan begitu. Kita punya adab dalam memuji seseorang. Dilihat ada enggak layak dia enggak dipuji. Dia punya hal itu enggak untuk dipuji. Yang kedua, aman enggak untuk dipuji atau tidak. Menyebabkan fitnah atau tidak. Gitu. Yang ketiga, ya ini tambahan, bahwa dalam memuji itu enggak ada dalam hati seorang pemuji itu, enggak boleh dari seorang pemuji itu ada rasa tamaluk. Apa itu tamaluk? Dia muji-muji tapi tujuannya untuk menjilat. Ya. Muji-muji untuk mendapatkan tempat, muji-muji untuk mendapatkan kedudukan, muji-muji untuk mendapatkan ini, enggak boleh. Nah, ini bagian daripada adab memuji. Ya. Enggak boleh dipaksakan. Nah, hadis 32 ya. Man ra'a bi qiraatihi, siapa yang merasa ada sesuatu dalam bacaannya.
perhatian untuk kita semua nih. Perhatian untuk kita semua tentang ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil hadis at-tawil qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihakimi pada hari kiamat, wa zakara rajulun, ya, maka kemudian fa zakara rajulan sepertinya, ya kemudian menyebut seseorang. Siapa itu? Di sini dilihat. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an wa utiya bihi. Seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan dia membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafah. Lalu didatangkan kepadanya, lalu kemudian dikenalkan nikmatnya kepadanya, ya, sampai kemudian ia mengenalinya. Qala fama amilta fiha. Lalu kemudian ditanya, apa yang Anda lakukan terhadapnya? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya dan aku membacakannya karenamu, ya, karenamu. Membacakan Al-Qur'an karenamu. Qala kazabta. Ia berkata, engkau berdusta. Lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Engkau mempelajari ilmu agar dikatakan alim. Engkau membaca Quran agar dikatakan qari. Faqad qila summa umira bihi, kemudian dikatakan, diperintahkan, fasuhiba ala wajhihi, maka ditarik wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai diletakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Rawahu Muslimun wa ghairuhu wa hadza juz'un minal hadis. Nah, hadis ini mengajarkan kita untuk ikhlas dalam berbuat hal apapun. Ya, inilah ruh daripada amal kita. Ya, sirrul amali al-ikhlas. Rahasia daripada amal itu adalah ikhlas. Nah, di sini ada, ya, gambaran yang disebutkan dalam hadis ini. Ada seorang, ya, dia seorang pembelajar ilmu. Dia pembelajar ilmu. Dia pembaca Al-Qur'an. Dia pengajar ilmu. Lalu kemudian dihadapkanlah ini semua amalnya di hadapan orang ini. Ini amalmu, ini amal mengajarmu, ini amal membacamu, ini amal daripada penuntut ilmu dihadapkan. Kamu mengenali amal ini semua? Ya, mengenal. Ya, mengenal. Saya mengenali ini. Lalu kemudian ditanya, apa yang Anda lakukan terhadap amalmu ini semua? Lalu kemudian dia mengatakan, saya mengajar ilmu karenamu Allah. Saya membaca Quran karenamu Allah. Saya mempelajari ilmu juga karenamu ya Allah. Lalu kemudian disanggah oleh Allah. Kazabta, Anda bohong. Anda mempelajari ilmu itu agar engkau disebut alim. Anda mempelajari ilmu itu agar engkau disebut qari. Anda membaca ilmu agar disebut sebagai qari. Maka orang ini kemudian, ya, ditarik oleh Allah, ya, lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini adalah, ya, bagian daripada apa? Anjuran Nabi kepada kita untuk selalu menjaga daripada keikhlasan, ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, ya, siapapun yang menuntut ilmu, ya, tujuan ilmunya untuk mendebat-debat, tujuan ilmunya untuk membodoh-bodohi, tujuan ilmunya untuk daripada mendapatkan kedudukan, ya, sesungguhnya dia itu telah membinasakan daripada agama ini. Ya, sesungguhnya dia telah membinasakan daripada agama ini. Jadi menuntut ilmu itu jangan tujuan untuk membodohi. Nah, ini kan sekarang ini kan kita melihat, ya, elit-elit kita pendidikannya luar biasa. Tapi, ya, yang dibodohi itu kita rakyatnya sendiri. Ya. Nah, ini bagian daripada tidak menyampaikan kebenaran kalau seperti itu. Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Gitu. Jadi ini pentingnya menjaga Al-Quran, pentingnya menjaga daripada keikhlasan terhadap amal kita. Tapi kalau kemudian terjadi riak sedikit, misalnya kita baca nih Quran, ya, kita baca Quran, lalu di tengah-tengah sedikit ada riak sedikit dalam hati, lalu kemudian dialihkan lagi, ya, apakah sudah membatalkan status amal kita akan keikhlasannya? Tidak, ya, tidak. Ketika sudah ada riak di tengah-tengah lalu kita alihkan, maka kita dihitung juga dalam amal yang baik itu.
Yang penting kita berhasil seutuhnya dalam berhasil dalam pelaksanaan ibadah itu, ada yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada lintasan-lintasan hati yang kemudian bisa mengalihkan hati kita kepada selain Allah, cepat kita palingkan dan kita tujukan kembali kepada Allah. Ya, untuk mengontrol hati ini berat memang. Ya, untuk mengontrol hati ini berat memang. Ya. Gitu. Tapi jangan hanya karena soal ikhlas ini menghentikan kita untuk beramal, jangan, ya. Bahkan oleh Imam Abu Hanifah mengatakan, ada yang bertanya nih kepada Imam Abu Hanifah, Syekh, bagaimana kalau saya itu rajin belajar, tapi karena guru saya, apakah disebut riya? Bagaimana kalau saya itu rajin baca, tapi karena guru saya, apakah disebut riya? Imam Abu Hanifah menjawab apa? Imam Abu Hanifah mengatakan, itulah berkah daripada gurumu. Ya, itu berkah daripada gurumu, maka kamu mau baca Quran. Itu berkah daripada guru, maka kamu daripada mau belajar. Jadi kalau Imam Abu Hanifah hal semacam ini enggak mengkategorikan itu sebagai riya, tapi mengatakan apa? Berkah gurumu kamu mau baca Quran, berkah gurumu kamu mau mempelajari daripada ilmu. Nah, ini kan betapa hebatnya Imam Abu Hanifah menggiring orang itu untuk tetap mau belajar dan tetap mau beribadah. Itu ya. Alhamdulillah. Hadis yang ke-32. Nah, Al-Qur'anu hujjatan laka au alaik. Quran itu bisa menjadi penolong bagimu dan juga bisa menjadi penyengsara bagimu. Ya. Jadi Al-Qur'an seutuhnya dan semuanya itu menjadi petunjuk. Tapi kapan Al-Qur'an itu menjadi tidak penolong bagi seseorang? Ketika dia meninggalkan mengamalkan daripada kandungan Al-Qur'an. Tentu Al-Qur'an itu menjadi hujjah alaiha, ya, akan menjadi hujjah, menjadi pembantah untuknya. An Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nas yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Nah, wa man a'rada an zikri. Siapapun yang berpaling daripada mengingatku. Az-zikru bisa maknanya Al-Qur'an. Siapapun yang berpaling daripada Al-Qur'anku, berpaling mengamalkannya, ya, berpaling daripada aturan-aturannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Yani wa man a'rada an zikri, siapapun yang berpaling dari mengingatku. Zikri di sini inna anzalna zikra wa inna nazzalna zikra. Ya, zikra di sini Al-Qur'an. Ya, siapa yang berpaling mengamalkan Al-Qur'an, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, siapa yang berpaling daripada aturan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia baginya kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami dikumpulkan dia di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Ya. Ini buta di sini, di akhirat dia dalam keadaan buta. Nah. Subhanallah. Taib. Ini hadis selanjutnya adalah keutamaan surat-surat. Ini hadis yang terakhir. Ya, bab yang terakhir daripada Arba'un Al-Qur'aniyah. Al-hadisur rabi' was salasun. Hadis yang ke-34, keutamaan daripada surat-surat. Ya. Jadi kalau kita, ya, perhatikan. Kalau kita membaca surat ini misalnya, surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Muluk, membaca surat Al-Kahf, Nabi itu sudah menyampaikan ini, siapa yang baca surat Al-Muluk maka dia terhindar daripada azab kubur. Siapa yang membaca surat Al-Waqiah maka dihindari daripada kefakiran. Siapa yang membaca surat Al-Kahf maka terhindar daripada fitnah Dajjal. Ini semuanya dari Nabi. Jadi kalau kita baca surat Al-Muluk untuk mengharap dijauhkan daripada azab kubur, ya itu bukan sebuah ya syirik, ya, bukan sebuah kesalahan, karena Nabi sudah menyampaikan itu. Keutamanya sudah dari Nabi. Nah, ini yang kemudian kita bahas dalam hadis ini, ya, 6 hadis yang tersisa, keutamaan sebagian daripada surat. Fadlu suratil Fatihah, keutamaan daripada surat Al-Fatihah. An Abi Sa'id ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu qala, kuntu usalli pada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ketika sedang salat, lalu Nabi memanggilku. Kata Sa'id ibnul Musalla ini, falam ujibhu, aku tidak menjawabnya. Qultu ya Rasulullah,
Aku katakan, ya Rasul, inni kuntu usalli. Ya Rasul, aku sedang salat tadi. Qala alam yakulillah, bukankah Allah mengatakan istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila mengajak kalian. Nah, ini ceritanya begini. Sa'id ibn al-Mu'alla ini lagi salat. Lalu kemudian ketika salat dipanggil oleh Nabi. Sa'id ibn al-Mu'alla tidak menjawab, tapi ditegur oleh Nabi setelahnya. Kenapa kamu enggak menjawab panggilanku? Bukankah Allah mengatakan jawablah panggilan Allah dan Rasulnya. Nah, di sini apa yang perlu kita pahami? Yang perlu kita pahami adalah menjawab panggilan Rasul itu wajib. Ya, menjawab panggilan Rasul itu wajib. Salat itu juga apa? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kebetulan ini mungkin ya ulama hadis juga mensyarahkan salat yang dilakukan oleh Sa'id ibn Mu'alla ini adalah salat sunnah. Ya, salat sunnah. Panggilan menjawab panggilan Nabi itu wajib. Salat yang ia lakukan itu adalah sunnah. Ya, sehingga Nabi menegur dia, kenapa kamu enggak menjawab panggilanku? Nah, seharusnya kalau ada panggilan Nabi, kamu hentikan itu solat. Kamu jawab panggilan Nabi, karena solatnya solat sunnah. Tapi seandainya solatnya itu solat wajib, Sa'id Mu'alla ini solatnya solat wajib. Kalau ada panggilan Rasul, maka dia enggak mesti menjawab daripada panggilan Rasul ini. Tetap dia melanjutkan daripada solatnya, solat yang wajib. Nah, ini bukan di sini yang menjadi pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan adalah keutamaan surah Al-Fatihah. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an. Maukah kamu saya ajarkan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an? Ya. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum Anda keluar dari masjid. Fa akhadha bi yadayya, dia kemudian megang tanganku, kata Sa'id bin Mu'alla. Jadi dia bayangkan Rasulullah megang tangannya. Ya, seperti kayaknya Rasulullah model-model kita juga pulang masjid, ya, pegang tangan teman kita keluar gitu. Nah, ini kan model-model gitu. Fa akhadha bi yadayya, ini pegang ini tangan nih. Nah, Rasulullah pegang tangannya. Falamma aradna an nakhruj, ketika kami keluar bareng-bareng nih. Nah, Rasul juga bareng-bareng. Model seperti kita juga, pulang masjid keluar bareng-bareng sambil ngobrol. Sambil mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasul, innaka qulta, sesungguhnya engkau mengatakan, lau allimannaka a'zama suratin minal Qur'an, akan saya ajarkan Anda surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Qala, kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, ya sab'ul masani wal Qur'anil azimul ladzi utituhu. Yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu adalah sab'ul masani, ya, tafsir sab'ul masani panjang. Wal Qur'anul azim, dan Quran yang agung, allazi utituhu, yang telah diberikan kepadaku, ya. Allazi utituhu, yang diberikan kepadaku akan daripada Al-Qur'an. Jadi ini menunjukkan bahwa agung sekali surat daripada Al-Fatihah ini. Jadi surat Al-Fatihah ini, ya, bagian daripada suratus syifa, bagian daripada surat penyembuhan, ya, penyembuhan. Nah, dari kita berdoa kepada Allah dengan bacaan daripada Al-Fatihah, atau karena keagungan daripada surat Al-Fatihah. Nah, kenapa Al-Fatihah ini agung? Karena Al-Fatihah ini mengandung seluruh, kalau ulama tafsir mengatakan Al-Fatihah ini mengandung secara mujmal, ya, secara mujmal, secara umum, secara global ke seluruh kandungan Al-Qur'an. Misalnya nih, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, itu adalah pengiktirafan, pengakuan bahwa Allah lah Tuhan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, menjelaskan tentang hamba dan juga tentang menjelaskan tentang penghambaan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, menjelaskan tentang jalan-jalan mereka yang diberikan petunjuk. Nah, ini kandungan Al-Qur'an semua, ya. Jalan petunjuk siapa? Mencakup para nabi, para syuhada, para solihin. Kisahnya secara umum ada dalam Al-Qur'an. Ghairil maghdub 'alaihim waladdallin, ya, kelompok-kelompok orang sesat, orang kafir, orang sesat, semuanya juga ada dalam Al-Qur'an. Jadi, kenapa Al-Qur'an surat Al-Fatihah ini agung? Katanya karena dia mengandung, ya, seluruh kandungan Al-Qur'an secara mujmal. Mengandung kisahnya, mengandung hukumnya, mengandung penghambaan diri kepada Tuhannya. Nah, itu dikandung terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ini bagian daripada penafsiran, ya, sebagian daripada ulama. Baik, barakallahu fikum. Al-hadisu al-khamis was-salasun. Hadis yang ke-35. Nah, an Abi Umamah al-Bakhili
radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an datang di yaumul qiyamah memberikan syafaat bagi pembacanya. Iqra'uz Zahrawain, bacalah surah Zahrawain. Apa itu Zahrawain? Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaffatu hajjani an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhzaha barakah wa tarqaha hasarah wa la tastati'u hal batalah. Bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya yang mengambil daripada Al-Baqarah ini banyak keberkahan dan meninggalkannya adalah sebuah kerugian dan tidak akan dikalahkan oleh daripada tukang-tukang sihir. Jadi orang yang membaca surat Al-Baqarah ini nggak akan dapat ditaklukkan oleh daripada tukang-tukang sihir. Ya, bagian daripada keutamaan surat Al-Baqarah juga adalah surat Al-Baqarah nanti datang memberikan syafaat, memberikan naungan nanti di yaumul qiyamah. Ini sudah kita pernah jelaskan di hadis awal.